Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji. Di sini saya mewakili kelompok saya, yang dimana anggota dari kelompok saya itu ada Najwa Sabila Putri dan juga Fitri Ardiani. Jadi video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pembahasan tentang PPT yang berjudul Data Penjualan BBM di 3 SPBU di Kabupaten Tangerang. Di mana pada video sebelumnya telah diuraikan materi mengenai data penjualan BBM di 3 SPBU di Kabupaten Tangerang. Jadi dalam video ini saya hanya akan berfokus pada implementasi perancangan basis data pada 3 SPBU tersebut. Baiklah, tujuan perancangan basis data di sini adalah untuk mempermudah mencari informasi jenis BBM apa yang paling banyak diminati dan juga area SPBU di pom bensin desa apa yang paling banyak pengunjung atau pembelinya. Baiklah, pertama-tama dalam pembuatan basis data yang harus kita siapkan adalah datanya terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah memiliki 3 tabel, yang dimana tabel pertama itu ada tabel BBM, yang kedua ada tabel SPBU, dan juga di tabel penjualan, dimana tabel penjualan adalah tabel yang paling banyak ya datanya. Untuk pembuatan tabelnya sendiri, agar mempermudah, di sini saya sudah mempersiapkan perintah DDL-nya di sebelah sini. Lalu untuk tabelnya sendiri itu, untuk tabel BBM terdapat 4 field dengan 3 record di sini ya. Ada kode BBM, nama BBM dan harga. Untuk tabel SPBU masih sama, memiliki 4 field dan juga 3 record, dimana untuk tabel BBM itu kode BBM menjadi primary key, sedangkan untuk tabel SPBU kode SPBU menjadi primary key. Sedangkan untuk tabel penjualannya di sini memiliki 4 field dengan 5 record, di mana kode BBM menjadi foreign key dan juga kode SPBU menjadi foreign key juga. Baiklah, kita langsung saja ke aplikasi XAMPP-nya. Langkah pertama untuk membuat basis data melalui XAMPP, yang pertama itu adalah kita start dulu untuk Apache dan juga MySQL-nya. Setelah berhasil, kita klik untuk di admin. Maka kita sudah masuk ke web server PHP MyAdmin. Pertama kita bikin dulu basis data yang baru ya. Di sini saya akan memberi nama basis data SPBU. Kita buat, berhasil. Lalu kita bisa masukkan perintah atau kode DDL-nya yang ini. Kita copy semua. Yap, bisa kita lihat untuk kode DDL-nya sudah terinput. Kita kirim. Berhasil ya. Untuk tabel-tabelnya sendiri sudah ada di sini. Untuk melihat
desainnya sendiri, kita bisa lihat ke lainnya, lalu desainer ya. Untuk tabel BBM dan juga tabel SPBU itu terhubung ke tabel penjualan, artinya berhasil ya. Langkah pertama, kita masukkan dulu untuk data di tabel BBM. Kita ke SQL, kita bersihkan, lalu kita masukkan kode DML-nya. Kita kirim, berhasil. Lalu selanjutnya itu ke tabel SPBU. Kenapa tidak ke tabel penjualan? Padahal urutannya kan tabel BBM, tabel penjualan ya. Karena kalau kita langsung inputkan data tabel penjualan, itu dia terdapat foreign key ya, dimana foreign key sendiri memiliki ketergantungan fungsional terhadap primary key, sehingga kalau kita belum memasukkan primary key di tabel SPBU, maka inputan dari tabel penjualan tidak akan bisa berhasil atau akan terjadi error ya. Setelah kita tabel SPBU masih sama, kita input datanya, kita kirim, berhasil. Selanjutnya kita ke tabel penjualan. Kita kirim dan berhasil ya. Bisa kita lihat di jelajah ya, ini datanya. Lalu selanjutnya, untuk mempermudah kita membaca basis datanya, kita bisa masukkan perintah atau query pencarian di SQL untuk menyusun basis datanya sesuai tujuan awal kita, dimana tujuannya adalah mempermudah untuk kita mengetahui BBM jenis apa dan di area pom bensin mana. Kita klik select, titik select. Tanggal, join BBM on BBM kode BBM jual kode BBM lagi, lalu kita join juga ke tabel SPBU. Kode SPBU jualan
Jadi descending tersebut di sini untuk mengurutkan datanya dari yang terbesar ke yang terkecil. Setelah kita inputkan kode DML-nya, kita kirim, dan basis data di sini tabelnya sudah terurut ya, sehingga kita lebih mudah untuk membacanya. Jadi data di sini bisa kita lihat bahwa solar subsidi itu menjadi jenis BBM paling laku dengan jumlah sekitar 63.930 liter. Itu terjadi di tanggal 23 bulan 7 di lokasi pembensinnya itu ada di Kresek. Lalu bagaimana kalau kita hanya ingin menampilkan misal pertalit saja? Kita bisa tambahkan di sini. Kan? Sini kita hanya akan meminta nama BBM-nya itu pertalit. Maaf, kenapa di sini ada grup by? Harusnya di sini. Nama BBM sama dengan pertalit. Kita kirim ya. Jadi dia hanya akan menampilkan tabel yang dimana isinya hanya BBM jenis pertalit, dan dapat kita ketahui di sini untuk pertalit paling laku atau paling banyak terjual terjadi pada tanggal 22 di pom bensin Desa Gembong. Sebenarnya bisa kita kasih batasan di sini ya, misal kalau kita bingung untuk menginputkan DML-nya, bisa di sini juga bisa. Misal kita mau deck slide, misal kita mau pertalit ya kayak tadi ya, maka pertama kayak maka data yang akan muncul hanya Pertamax, dimana di sini kita dapat mengetahui Pertamax paling banyak terjual itu di tanggal 23 bulan 7 2023 di pom bensin Kresek. Lalu bagaimana kalau kita mau mengurutkan datanya sesuai dari yang terkecil atau yang paling sedikit terjual? Maka kita ganti ascendingnya menjadi descendingnya menjadi ascending. Kita kirim, dan ya datanya akan mengurut sesuai dengan penjualan paling sedikit, dimana di sini bisa kita ketahui penjualan paling sedikit itu terjadi pada tanggal 22 bulan 7 di pom bensin Kronjo, dimana untuk jenis BBM-nya adalah Pertamina Dex. Baiklah, mungkin cukup sekian ya perancangan basis data mengenai BBM di 3 pom bensin di Kabupaten Tangerang. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya tutup videonya.
dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.